Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya dari kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Rizky Fatimah. Selanjutnya ada teman saya, Ibu Eliati. Kemudian ada Bu Siti Nur Saidah. Dan yang terakhir ada Bu Sri Widianti Kurnia. Kami berempat akan mempresentasikan tentang teori-teori keterkaitan perkembangan sosial emosional. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah metode perkembangan sosial yang didosani oleh Bu Veronica MPD. Selamat menyaksikan presentasi dari kami. Sebelum masuk kepada pembahasan, sebagai pendahuluan saya akan menerangkan tentang arti perkembangan sosial emosional. Yang pertama, perkembangan sosial menurut Harlock merupakan hasil dari kemampuan perilaku seseorang yang telah mengikuti perilaku kebanyakan orang lain yang ada di sekitarnya dan pencapaian kematangannya dalam hubungan sosial. Selanjutnya, pengertian emosi menurut Daniel Goleman merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Biasanya, emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dari dalam diri individu itu sendiri. Jadi pada hakikatnya, perkembangan sosial emosional adalah proses perubahan tingkah laku yang dialami oleh seorang anak, di mana anak mampu untuk berinteraksi dengan anak-anak lainnya dan orang dewasa di sekitarnya, serta mampu mengekspresikan emosinya dengan baik. Teori-teori yang mendasari perkembangan sosial, teori behavioris, teori social learning, teori psikoanalitik, dan teori psikososial. Teori behavioris adalah dipelopori oleh Whitson dan D.F. Skinner. Whitson itu meyakinkan bahwa kelekatan seseorang anak itu dipelajari melalui pengkondisian penyediaan asuhan yang ditemukan sebagai kebutuhan fisik bayi. Menurut D.F. Skinner mengomentasikan bahwa tingkah laku tertentu dapat ditingkatkan dengan diikuti oleh penguat seperti makanan, hadiah, keistimewaan khusus atau atau mainan baru. Tingkah laku juga dapat dikurangi melalui penggunaan hukuman. Teori Skinner disebut operant conditioning. Yang kedua yaitu teori social learning, dikemukakan oleh Albert Bandura bahwa basis dari teori ini melalui observasi. Untuk itu perhatian terhadap perbedaan dan nilai tergantung pada karakteristik pengamat, recension, termasuk kode-kode simbol, organisasi kognitif dan pengulangan, reproduksi motorik termasuk kapasitas fisik, observasi dan kekurangan umpan balik, motivasi termasuk eksternal yang dialami orang lain, dan internal self reinforcement. Yang ketiga, teori yang mendasari perkembangan sosial itu adalah teori psikoanalitik dengan tokohnya Sigmund Freud. Teori ini fokus pada 5 tahapan psikoseksual dari perkembangan dan 3 komponen kepribadian yang dikenal dengan ID, ego, dan superego. Yang ketiganya bekerja sama menciptakan perilaku manusia yang kompleks. Adapun 5 tahapan psikoseksual dari perkembangan itu yaitu 1. Tahap oral usia 0 sampai 1 tahun, 2. Tahap anal usia 1 sampai 3 tahun, 3. Tahap falik usia 3 sampai 5 tahun, 4. Tahap latensi usia 5 sampai puberti, awal puberti, dan 5 tahap genital. Yang selanjutnya, teori yang mendasari perkembangan sosial itu adalah teori psikososial Erikson. Erik Erikson berpendapat bahwa setiap individu melakukan pencarian identitas dirinya pada tiap tahap perkembangannya. Hal ini dikarenakan identitas merupakan pengertian dan penerimaan baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat. Maka menurut Erikson, masyarakat berperan sangat penting pada perkembangan psikososial seorang individu. Peranan ini diawali dengan pola asuh orang tua hingga aturan atau budaya masyarakat. Tahapan perkembangan
anak usia 0 sampai 1 tahun, konflik batin yang akan dialami anak ialah antara kepercayaan dan ketidakpercayaan. Anak belajar menumbuhkan rasa percaya diri pada orang lain seperti pada ayah, ibu, atau orang terdekat yang sering mengasuhnya. Jika anak tidak berhasil pada tahap ini, maka ia akan menjadi anak yang mudah takut dan rewel ketika anak diasuh atau ditemani oleh selain orang terdekatnya. Kemudian, antara usia 1 sampai 3 tahun, konflik batin yang dialami anak adalah otonomi dengan malu dan ragu-ragu. Pencapaiannya yaitu anak mulai belajar mandiri seperti makan sendiri, minum sendiri, dan memilih baju kesukaannya sendiri. Apa yang akan terjadi jika anak tidak berhasil pada tahap ini? Tentunya anak akan cenderung menjadi seorang pribadi yang pemalu dan ragu-ragu, serta pelin-pelan. Hal ini biasanya dikarenakan anak selalu ditegur dengan cara yang kasar saat proses belajar. Selanjutnya, usia 3-6 tahun, konflik batin yang dialami anak ialah antara inisiatif dan rasa bersalah. Pada tahap ini, anak mulai memiliki ide-ide sederhana. Jika gagal pada tahap ini, anak akan terus merasa bersalah dan tidak mampu menampilkan dirinya sendiri. Kemudian pada tahap 6-12 tahun, anak memiliki konflik batin antara kerja keras dengan inferior. Apa itu inferior? Inferior adalah ketika anak merasa minder atas dirinya karena tidak mampu melakukan sesuatu hingga tuntas. Selanjutnya, teori perkembangan emosional menurut Maslow. Maslow menyatakan bahwa pada dasarnya manusia itu baik, tidak ada yang tidak baik atau tidak ada yang jahat. Hal ini Maslow tekankan kepada 4 dasar. Yang pertama, manusia memiliki struktur psikologis yang beranalogi seperti struktur fisik, yaitu kebutuhan, kapasitas, dan kecenderungan yang didasari oleh keadaan genetis manusia. Yang kedua, perkembangan yang sehat diharapkan selalu melibatkan aktualisasi dari karakteristik. Yang ketiga, keadaan patologis setiap manusia berasal dari penyangkalan, frustasi, atau memutar dari keadaan manusia itu sendiri. Dan yang keempat, manusia memiliki keinginan dan kemampuan aktif untuk mencapai kesehatan mental dalam perkembangan aktualisasi diri. Jika 4 hal ini terpenuhi, maka manusia semuanya akan baik, tidak ada yang tidak baik. Nah, dari 4 hal ini juga Maslow mencetuskan sebuah teori yang disebut dengan teori hierarki kebutuhan Maslow. Nah, ada 5 tingkatan hierarki kebutuhan Maslow. Yang pertama, tingkatan yang paling dasar itu adalah kebutuhan fisiologis, di mana manusia atau kebutuhan fisik seperti lapar, lelah, haus, pasti semua manusia mengalami itu semua dan perlu memenuhi kebutuhan dari rasa lapar, haus, dan lelah itu sendiri. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman. Jadi manusia itu memiliki kebutuhan akan keselamatan diri sendiri ataupun kestabilan hidupnya, struktur, keteraturan, hukum, dan batasan, serta bebas dari rasa takut. Pasti semua manusia ingin dirinya itu memiliki rasa aman. Jadi itu kebutuhan tingkat yang kedua. Kemudian tingkat yang ketiga ada kebutuhan memiliki dan cinta, yaitu kebutuhan memiliki hubungan yang harmonis dengan orang lain, seperti hubungan dengan keluarga, teman, pasangan, anak, dan lain-lain. Selanjutnya, tingkat yang keempat adalah kebutuhan rasa percaya diri, yaitu kebutuhan akan perasaan kuat menguasai suatu kompetensi dan kemampuan. Jadi di sini manusia memiliki kebutuhan akan rasa percaya diri akan kemampuan yang dimilikinya. Kemudian tingkat yang terakhir adalah kebutuhan atau tingkat yang paling tinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri dan meta needs, yaitu kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri dengan mengembangkan diri dan melakukan sesuatu yang dikuasainya. Jadi ini sudah memotivasi dirinya sendiri akan kemampuan yang dimilikinya dan terus mengembangkan dari kemampuan yang dimilikinya tersendiri dengan mengaktualisasikan diri dengan masyarakat yang lainnya. Teori perkembangan sosial emosional menurut Harlock.
Menurut Harlock, perkembangan emosi terjadi sangat kuat sekali pada usia 2,5 tahun sampai 3,5 tahun, 5,5 tahun sampai 6,4 tahun ya. Reaksi emosi anak sangat kuat. Anak akan merespon dengan kadar emosi yang sama. Semakin bertambah usia, maka emosinya itu semakin bertambah. Kemudian reaksi emosi muncul setiap peristiwa dengan cara diinginkannya, dengan waktu yang diinginkannya pula. Terus emosi mudah berubah dan memperlihatkan reaksi spontanitas. Kemudian reaksi emosi bersifat individual dan pemicu emosi yang sama. Kemudian reaksi emosi, keadaan emosi anak dikendalikan dengan gejala-gejala tingkah laku yang ditampilkan, dan anak sulit mengungkapkan emosi secara verbal, dan emosi mudah dikenali melalui tingkah laku yang ditunjukkan. Adapun pola perilaku yang ditunjukkan oleh emosi seorang anak yaitu 1. Takut. Contohnya seperti anak takut kalau terpisah dari ibunya, anak masih takut kalau ketemu sama orang tak dikenal, dan sebagainya. Yang kedua, cemburu. Misalnya kalau di sekolah anak pasti merasa cemburu kalau kurang diperhatikan. Yang ketiga, ingin tahu. Seorang anak yang aktif pasti rasa ingin tahunya sangat besar, ditunjukkan dengan banyak bertanya. Yang keempat, iri hati. Yang kelima, gembira. Ini pasti kebanyakan anak. Seorang anak pasti selalu ceria. Itu menunjukkan bahwa anak sedang gembira. Yang selanjutnya, sedih. Juga kadang-kadang seorang anak merasa sedih. Contohnya, sedih kalau ditinggal ibunya pergi, sedih kalau tinggal temannya, juga sedih kalau mainannya ada yang ngambil, dan sebagainya. Yang selanjutnya, kasih sayang. Seorang anak pasti merasakan kasih sayang. Contohnya sayang kepada ibunya, sayang kepada keluarganya, sayang kepada temannya, juga sayang pada mainannya. Kadang-kadang ada mainan kesayangan. Yang selanjutnya, amarah. Juga kadang-kadang seorang anak pasti merasakan amarah. Contohnya kalau mainan yang sedang dipegang direbut oleh temannya, dia langsung marah. Adapun pola perilaku seorang anak itu terbagi dua, yaitu pola perilaku sosial dan pola perilaku antisosial. Pola perilaku sosial contohnya seperti meniru, kerjasama, simpati, empati, dukungan sosial, berbagi, dan perilaku akrab. Itu contohnya perilaku sosial. Yang kedua, perilaku antisosial. Contohnya seperti negativisme, agresif, perilaku berkuasa, perilaku mementingkan diri sendiri, merusak, pertentangan seks, dan prasangka. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari beberapa teori yang sudah dipaparkan ialah, pada poin pertama, perkembangan sosial emosional adalah proses belajar menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang di lingkungannya, baik orang tua, saudara, teman sebaya, di dalam kehidupan sehari-hari. Poin kedua, perkembangan sosial emosional erat kaitannya dengan interaksi, baik dengan sesama atau benda-benda lainnya. Jika interaksinya tidak baik, maka pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi tidak optimal. Poin ketiga, ada beberapa teori berkaitan perkembangan sosial emosional menurut para ahli yang sudah dipaparkan tadi ialah, yang ke-1 adalah teori behavioris menurut Watson B.F. Skinner. Yang kedua, teori social learning oleh Albert Bandura. Yang ketiga, teori psikoanalitik oleh Sigmund Freud. Yang keempat, teori psikososial oleh Erikson. Yang kelima, teori perkembangan emosional menurut Maslow. Dan yang terakhir, teori perkembangan sosial menurut Harlock. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.